Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Roh Kudusnya kurang meluap. Shalom. Baik Ibu sekalian, saudara-saudari, pada siang hari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas anugerah Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Pentakosta, segera menjadi sesuatu yang khas bagi kita. Bagaimana gereja itu ada dan Anda semua adalah terpanggil di dalamnya. Lebih-lebih dalam berkah ada kurang lebih 15-17 berkah yang ada. Mungkin dalam masa pandemi saya sudah bertemu dengan beberapa berkah dari Legio Maria, sudah berjumpa dengan Anunciata, lalu juga Legio dengan orang muda juga sudah ketemu. Kemudian PDKK juga sudah ketemu, KTM sudah ketemu, kemudian BKRI sudah ketemu, meditasi Kristiani dulu, BKRI, apalagi masih banyak lagi, Senakol sudah ketemu, Amila sudah ketemu, Bu Rita, kemudian PSN, ini yang luar biasa yang selalu menjaga kita dengan aman. Lalu ada lagi, Legio Maria yang rumah bencana, saya belum ketemu secara pribadi. Baik, pada pagi hari ini sebenarnya kita akan melihat kembali dalam situasi pandemi ini apa yang sudah Bapak Ibu sekalian rekan-rekan lakukan tentu saja, dan kesulitan-kesulitannya saya bisa memahami, apalagi PBK segala macam itu pasti akan ada kesulitan. Di sisi lain dari segi umur jelas pasti ada pembatasan-pembatasan, perjumpaan juga tidak akan begitu mudah untuk bersama-sama dengan yang lain. Biasanya ketemu cipika-cipiki, lalu sekarang tahan dulu, jangan. Lalu biasanya ada doa-doa bersama, lalu masa pandemi paling tidak banyak hal yang lalu tidak bisa kita lakukan. Nah, lalu apakah kita mau diam saja dengan situasi yang ada? Maka lalu pada pagi hari ini saya mengajak melihat kembali apa yang bisa kita lakukan sejauh kita mampu dan mampu. Itu yang memang untuk kita lebih perhatikan, supaya Roh Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan dalam kita pembaptisan dan juga Pentakosta hari ini lalu menggiatkan kembali betapa Roh itu akan sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Maka saya akan berikan pengantar untuk kita bersama bagaimana kita mau menghayati Roh Kudus dalam situasi pandemi ini, lebih-lebih berkah-berkah dengan segala kesulitannya, dengan segala tantangannya. Maka saya akan berikan beberapa pengantar, kemudian nanti bisa di-sharingkan bersama. Jadi pagi ini kita akan lihat kembali yang bagi saya menjadi sangat penting, apalagi jelas dalam Injil hari ini. Kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus, kita diutus, di mana Roh Kudus buah-buahnya nanti juga akan menjiwai kita. Baik, kita akan melihat kembali. Ini kita hari Minggu hari ini merayakan Pentakosta dengan segala buah-buahnya. Bapak Ibu sekalian sudah merenungkannya, dan selama novena kita sudah memohonnya. Jadi ada roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, roh penguasaan diri, roh kebaikan, roh kelemah lembutan, roh pemurahan, dan roh tentu saja ada roh penguasaan diri. Nah, dalam situasi yang itulah buah-buah yang kita mohonkan. Maka supaya buah-buah itu tidak berhenti dalam permohonan kita, maka baik kalau orka-orka, mari apa yang bisa kita lakukan, bahwa situasi pandemi tidak membuntu karya-karya kita. Nah, mungkin masih ingat dalam wadah Pentakosta hari ini. Bagi saya menarik ketika kita menyanyikan wadah Pentakosta. Dan ini yang sebenarnya sedang terjadi dalam
situasi pandemi. Bahwa kita dalam situasi pandemi itu membutuhkan rahmat ini. Rahmat Roh Kudus yang seperti apa yang kita harapkan? Rahmat Roh Kudus menjadi penerang budi. Dalam situasi pandemi pasti kita banyak hal yang kita pikirkan, sehingga budi kita butuh penerang. Dan siapa penerangnya? Adalah Roh Kudus. Penghibur hati yang sedih. Kita akan kembali situasi pandemi juga membawa banyak orang yang sedih hati. Ada yang mengalami perpecahan, ada yang dalam situasi kesulitan, famili saudaranya harus dipanggil oleh Tuhan. Menjadi Roh Kudus menjadi penghibur hati yang sedih, saya kira menjadi sangat nyata. Pencipta tanpa pamrih, bagaimana Roh itu membuat kita ada sesuatu yang harus kita ciptakan. Bukan karena kita sendiri, tapi Roh itu yang akan membantu kita untuk menciptakan sesuatu. Bahwa dalam situasi pandemi orang pun bisa berkreativitas, bisa melakukan apa yang menjadi tugas karya-karya kita, termasuk kalau sekalian yang diorka-orka sesuai dengan tujuan masuk misi masing-masing. Dan juga situasi pandemi itu banyak yang mengalami yang lemah. Ya, lemah tubuhnya, lemah perasaannya, lemah fisiknya. Maka Roh Kudus juga akan menjadi penguat yang lemah semangatnya. Nah, ini bisa terjadi pada orka-orka, pada kita sekalian sedang lemah. Demikian juga akan menjadi penyegar yang lelah. Situasi pandemi, saya rasa banyak orang yang lelah. Dan kita juga pasti pernah mengalaminya, kelemahan. Bagaimana rasa lelah hati, pikiran, tenaga kita. Demikian juga Roh Kudus menjadi penyejuk yang panas. Kalau kita lihat situasi banyak yang panas, situasi politik, situasi di mana kita hadir. Kalau kita lihat di Indonesia akhir-akhir ini juga ada sesuatu yang memanas, maka Roh Kudus akan menjadi penyejuk. Nah, bagaimana nanti orka-orka juga terpanggil untuk menjadi penyejuk pada situasi pandemi ini? Itu menjadi panggilan kita. Pembiayaan yang malas bahwa ternyata dengan situasi pandemi juga membuat orang menjadi malas. Enggak ke gereja, sudah live streaming aja di rumah enak. Live streaming di rumah, jual saja di rumah, membatasi perjumpaan dengan saudara-saudara yang lain. Itu bisa terjadi. Atau bahkan menjadi malas berdoa. Suatu kali saya tanya pada anak-anak, gimana kalau di rumah, apakah situasi pandemi juga masih berdoa? Enggak itu. Papa mama jangan berdoa. Nah, artinya bahwa ternyata situasi pandemi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas untuk berdoa, malas untuk membaca kitab suci, bisa jadi. Karena lalu semuanya sudah tersedia, cukuplah lihat live streaming, mau bisa juga nah, live streaming saja. Pembelian ganas. Nah, saya kira situasi pandemi juga membuat orang bagaimana situasi yang ganas masih terjadi. Ada juga situasi-situasi yang membuat orang lalu hatinya menjadi keras. Pelunak yang keras, pengarah yang sesat, pembersih yang kotor. Saya kira dengan situasi pandemi ini orang juga bisa jadi kotor hidupnya. Dengan situasi-situasi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang kotor. Penyiram yang kering, ya, saya kira bagus. Daripada ini mengingatkan kembali bahwa bisa jadi tugas-tugas kita menjadi kering. Kita sebagai organ atau sebagai penggerak itu merasa diri kita sendiri juga kering, bisa jadi. Maka Roh Kudus akan bantu kita untuk menyiram yang kering. Kita yang kering ini disiram lagi. Tapi juga yang istimewa pada bagian akhir penyembuh luka. Dan ternyata situasi pandemi juga membuat luka secara fisik karena lemah imunnya atau apa saja. Tapi juga bisa jadi luka batin, luka hati.
dari tangga Pentakosta ini yang juga saya kira hari ini Tuhan Yesus mencurahkan kembali rohnya, yakni roh yang menjadi penerang budi kita, menjadi pelipur hati, menjadi pencipta tanpa pamrih, menjadi penguat yang lemah. Saya kira semuanya dihadirkan kembali. Maka bagaimana tanggapan kita ketika itu dihadirkan kembali lewat peristiwa Pentakosta hari. Mau tidak mau situasi pandemi juga mengundang kita bukan menjadi gereja yang mati, tapi gereja yang hidup. Sebagaimana Yesus menegaskan kembali, gereja yang hidup. Apa artinya gereja yang hidup? Gereja bukan sebagai sebuah bangunan, tapi gereja adalah umat Allah. Dan kita semua diundang juga untuk bagaimana menjadi gereja yang hidup. Saya kira lewat orka-orka itu bisa menjadi cara menggerakkan kembali menjadi gereja yang hidup. Legio Maria, kemudian ada PDKK, ada KTM, ada Banyulau, untuk menghidupkan kembali gereja ini sebagai umat Allah. Apa yang bisa kita lakukan di situasi pandemi? Nah, sebelum menjadi gereja yang hidup, maka kita lihat kembali apakah ada rasa syukur. Jangan-jangan selama pandemi ini karena merasa kesulitan sehingga tidak ada rasa syukur. Maka beberapa hal yang perlu kita lihat. Apakah Anda bersyukur menjadi gereja yang hidup? Baik itu di paroki kita, paroki Santa Prakarya di Gunung Karmel, tapi juga di komunitas. Komunitas orka-orka itu apa yang sudah Anda syukuri selama ini? Ada nggak yang disyukuri? Bagi saya menarik, saya dua kali mengikuti Legio Annunciata. Semangat sekali. Dan berarti di situ ada suatu syukur yang mau diungkapkan. Maka saya berharap dari orka-orka ini, apa sih yang sudah Anda syukuri menjadi gereja yang hidup? Lalu yang kedua, apa saja yang Anda syukuri? Apakah Anda, kalau iya saya bersyukur, aku bersyukur. Apa saja yang Anda syukuri? Ya, saya bersyukur bahwa situasi pandemi ternyata tidak mengendorkan semangat untuk berdoa. Misalkan Legio orang muda, Mas Cornel dengan teman-temannya, itu ada dari Ida, ada dari Kaki Tangan, ada dari Bimbing. Nah, bagaimana? Apakah ada yang tetap disyukuri bahwa ternyata kelompok ini menjadi kelompok yang juga menggerakkan tidak hanya di paroki tapi juga lintas paroki? Mengapa Anda bersyukur? Nah, saya kira penting. Kenapa Anda bersyukur? Nah, kalau itu sudah terjawab, maka sebenarnya inilah panggilan kita. Kalau kita sudah merasakan ada sesuatu yang disyukuri, maka kita akan lebih mudah untuk berangkat. Berangkat apa? Berangkat untuk menggerakkan, mengembangkan kembali setiap orka-orka kita. Nah, satu hal yang menarik bagi saya adalah kita belajar dari Paulus. Bapak Paulus dalam Gaudete et Exsultate, jadi dalam dekret mengenai bersukacita dan bergembiralah, dalam dekretnya itu dan juga dalam Lumen Gentium berkaitan dengan gereja. Kemudian dikatakan di sana, tujuan hidup Kristiani adalah panggilan hidup dalam kesucian dan kesempurnaan dalam hidup keseharian. Bagi saya menarik. Kenapa Bapak Paulus mengatakan ini? Bahwa ternyata panggilan kita menjadi orang Kristiani itu adalah bukan untuk menyucikan nanti, tapi mulai hidup harian. Bahkan dikatakan di sana, panggilan hidup dalam kesucian dan kesempurnaan dalam hidup keseharian. Bisa bayangkan dalam hidup keseharian, hidup harian sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pengajar, sebagai dengan status karir pekerjaannya, banyak hal. Maka
kalau saya melihat ini adalah panggilan kita bersama. Menjadi gereja yang hidup itu adalah panggilan. Jangan biarkan gereja kita mati, tapi ayo kita bersama-sama roka-roka apa yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi yang mungkin masih tertidur. Yuk kita bangun. Dan saya kira Pentakosta menjadi sangat berarti bagi kita. Nah, ada 3 syarat formatif yang terpanggil. Saya menarik Paulus. Kenapa saya pilih Paulus? Menarik sekali Paulus. Paulus menyadari kembali pengalaman menolak ketidakberdayaan. Artinya secara pribadi Paulus, aku cuma kayak gini loh, mosok bisa sih. Kadang-kadang kita mungkin juga berpikir, justru dalam ketidakberdayaan itu, maka sebenarnya ada sesuatu yang bisa dibagikan. Meskipun tidak berdaya, tapi bagaimana ini aku hanya bisa mampu seperti ini. Nanti akan ditopang oleh temannya. Maka bagian yang kedua adalah pengalaman menolak persahabatan. Paulus, dia memang merasa tidak berdaya, merasa aku cuma bisa begini, tapi bahwa ternyata perjumpaan persahabatan Paulus dengan Barnabas itu membuat Paulus bangkit kembali untuk suatu misi pewartaan mengenai Yesus. Dalam kisah para rasul juga dikatakan di sana. Bagaimana pengalaman Paulus dengan Barnabas. Dan pengalaman yang ketiga adalah pengalaman akan siapa Yesus bagi hidup pribadi yang memampukan setiap orang Kristiani berubah untuk berubah. Nah, jadi dari pengalaman pribadi sendiri dan pengalaman ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita atau mungkin kelemahan kita, ternyata iya ya, aku hanya seperti ini. Tapi bahwa ketika kita berjumpa, maka dalam sel-sel, dalam kelompok-kelompok perkara sebenarnya kita mengalami tahap ini. Dari kesadaran pribadi bahwa aku butuh orang lain dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahanku, dalam keterbatasan, aku tidak sendirian. Maka butuh persahabatan. Maka lalu punya sahabat. Siapa sih sahabatku? Dan di perkara adalah tim. Nah, tim BWK, tim BKRI. Dan di tim itulah sebenarnya kita mengalami persahabatan. Dan lewat pengalaman itu akhirnya orang sampai pada melihat bahwa siapa Yesus secara pribadi yang memampukan setiap dari kita untuk berubah dan berubah. Oh iya, ternyata aku ini dulu kayak gini loh. Aku dulu sudah tidak mau loh sebenarnya jadi anggota KTM itu. Tapi ternyata kita bersahabatnya. Ayolah ikut dan menemukan sahabat. Ketika menemukan sahabat akhirnya, oh iya ya, sampai pada kesadaran aku di tempat ini juga menemukan Tuhan yang membuat aku untuk berubah dan berubah. Nah, kita berharap bahwa dengan hal sederhana itu lalu juga bisa mengantarkan banyak orang dalam kelompok organ itu sampai pada mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubah supaya orang berubah. Dan Paulus mengalami ini, saya kira baik untuk inspirasi bagi kita. Juga doa Santo Ignatius. Kebetulan saya pernah jadi Ignatius, saya ngambil Ignatius. Yang seringkali juga dalam ambilah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaan, ingatan pemikiranmu dan segenap kehendakmu, segala kepunyaan dan milikmu, engkaulah yang memberikan. Pada Tuhan kembalikan semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu, berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup itu bagimu. Saya kira kalau ini menjadi doa kita orka-orka yang juga bersama dengan yang lain menggerakkan semakin banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat kelompok-kelompok kita, ini akan menjadi luar biasa. Sehingga berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup itu bagimu. Nah, melayani dalam sukacita Roh Kudus, hari ini kita merayakan Pentakosta dan saya kira penting ini
gereja sebagai umat Allah, kita bersama ini dalam tugas masing-masing. Saya membayangkan ini adalah orka-orka yang ada tetap dalam satu tubuh Kristus, tidak terpisahkan. Maka menjadi penting bagaimana kita membangun relasi, membangun koordinasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Panggilan DKRI adalah panggilan hidup kemasyarakatan, panggilan PBK yakni menghayati panggilan sebagai seorang ibu misalkan, atau panggilan PDKK yang hidup dalam persekutuan yang juga digerakkan oleh Roh Tuhan untuk dengan caranya menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Termasuk ketika kita dalam panggilan melayani sesuai dengan tugas masing-masing orka, dan pengurus-pengurus orka saya kira menjadi pelayan. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau kita melayani dalam sukacita Roh Kudus, kita sedang berada di mana? Anda nanti akan menjadi pekerja atau menjadi pelayan. Dicek. Coba kita cek. Bekerja hanya untuk dirinya sendiri, itu adalah seorang pekerja. Seorang pekerja, dia bekerja untuk dirinya sendiri bisa. Tapi kalau untuk pelayan itu bekerja untuk Tuhan dan sama. Jadi ada poin tersendiri. Sudah bekerja banyak dan merasa berat mendapat upah. Loh, aku sudah bekerja, maka aku menuntut upah. Aku menuntut gaji, itu seorang pekerja, karena saya sudah bekerja. Tetapi ketika Anda menjadi pelayan, merasa belum berbuat apa-apa dan akan terus berbuat sesuatu, maka kalau menjadi pelayan masih selalu memperhatikan yang ini. Loh, aku kan sudah bekerja, aku harus selalu mendapat upah, bla 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 bla. Tapi Anda merasa belum berbuat apa-apa dan akan terus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang menjadi bagian hidupnya, dalam komunitasnya, dalam tugas tanggung jawabnya. Lalu selalu berorientasi pada apa yang diterima. Jadi apa yang diterima? Sedangkan seorang pelayan selalu berorientasi pada apa yang akan diberikan. Maka dicek. Aku itu bikin dalam kelompok ini, tetapi aku dapatnya apa sih? Dapatnya apa sih dengan kelompok ini? Tapi beda, seorang pelayan dia selalu berorientasi pada apa yang aku bisa berikan dalam komunitas, dalam kelompok ini, sehingga pemberian diri itu menjadi kuat. Apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan lewat karya-karya orka-orka. Nah, pekerja itu akan mengejar kesuksesan. Aku harus sukses, aku harus sukses. Seorang pekerja. Tapi seorang pelayan, dia akan menghidupi kesetiaan. Ya sudah, belum berhasil hari ini. Ya, aku ingin supaya BKRI itu anggotanya banyak, tapi ternyata kok tidak terpanggil. Ya sudah, tapi tetap menghidupi kesetiaan. Dan juga dalam kelompok-kelompok yang lain, termasuk Legio Maria, apa saja, itu kan luar biasa. Ada yang sudah 30 tahun tetap setia dalam Legio Maria, 27 tahun. Dan saya kira dalam yang lain juga ada KTM, ada Sekat Imam, luar biasa sebenarnya. Sehingga yang dihidupi, yang dikejar bukan kesuksesan. Aku sukses, sekarang aku orkaku hebat, tapi nanti menjadi lupa. Tapi yang setia, entah sukses atau tidak, aku tetap ikut ambil bagian. Sehingga melayani dalam sukacita Pentakosta, saya kira sukacita seorang pelayan itu adalah perjumpaannya yang personal dengan Tuhan, perjumpaan dengan sama saja. Karena setiap perjumpaan dalam orka, dalam kelompok-kelompok itu menjadi cara bagi kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada kata sia-sia,
dalam setiap usaha karya pekerjaan kita. Di tengah-tengah dalam situasi yang sulit pun masih ada harapan. Nanti akan kita lihat. Tapi juga sukacita seorang pelayan itu mengalami perjumpaan dengan sama, yang belum tersapa, yang mungkin belum merasa dekat, ada yang mungkin merasa hilang. Tapi ketika kita sapa, sehingga ada perjumpaan dengan sama. Sukacita seorang pelayan adalah juga membawa orang untuk bertemu dengan Tuhan. Saya kira banyak yang mengalami pengalaman ini dalam sel-sel, dalam saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika di suatu paroki pernah dikecam. Kenapa sih ini kelompok baru kok boleh masuk di paroki? Lalu saya katakan, baik, kelompok ini boleh masuk paroki, kita lihat buahnya. Kalau buahnya baik, maka ya kelompok ini adalah baik. Menyadari dan merasakan bahwa Allah terus melakukan karya penyelamatan, sehingga menjadi seorang pelayan, dia akan sukacita, dia akan merasa gembira, sehingga pelayanannya itu bukan hanya pelayanan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi kemuliaan Tuhan. Karena melayani menunjukkan kasih kita kepada Allah. Nah, bagi kita di sini sekarang, saya kira kita nanti belajar dari kisah para murid Emmaus yang juga diobati pada hari ini, pada saat Pentakosta. Bagi kita di sini, untuk para pengurus Orka dan juga yang terlibat di dalamnya, dengan perhatikan situasi pelayanan kita saat ini, lebih dalam situasi pandemi, harapan terwujudnya gereja yang misioner, artinya kita tetap terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagaimana hari ini Yesus memanggil kita menjadi rasulnya, dan bahkan tidak hanya sekedar dipanggil begitu, tapi ketika dipanggil, diutus itu diberi bekal. Bekalnya adalah kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus. Itu yang harus tetap menjadi pegangan bagi kita. Kalau saudara-saudari dipanggil menjadi pelayan-pelayan itu, pasti Tuhan memberi bekal. Tidak mungkin kalau. Maka pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadi akan menentukan. Sehingga terjadi ada suatu sikap hati dan cara bertindak seperti apa yang seharusnya kita buat sebagai orang-orang yang terpanggil, dan kita diberi bekal oleh Tuhan Yesus sendiri untuk membawa semakin banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah saling menopang dan berbagi. Bahkan pada lintas Orka, kita saling menopang dan saling berbagi, dan itu suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Situasi pandemi, nah kita ingatkan kembali kisah mengenai perjalanan Emmaus. Saat perjalanan Emmaus, bagaimana ketika mereka juga dalam Evangelium Gaudium dikatakan di sana, Paulus juga mengutip beberapa hal. Kegelisahan, kesepian, ketakutan, kesedihan, kebosanan sebagai sebuah realitas yang harus dihadapi saat ini. Saya kira situasi pandemi juga mengalami suasana prapaskah, orang juga suasana orang dari pemakaman digambarkan di dalam Evangelium Gaudium. Artinya situasi pandemi juga tidak jarang membuat kita mengalami hal yang sama seperti para murid. Ada saatnya bosan, ada saatnya takut, ada saatnya sedih, seperti yang tadi digambarkan dalam Madan Pentakosta, yang kita mohonkan karunia Roh Kudus untuk kembali menghidupkan gereja. Demikian juga dalam Evangelium Gaudium dikatakan, kita tenggelam dalam kemurungan, kekurangan harapan, kelemahan batin, meskipun kita sadar diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Saya kira supaya kita
Kita tenggelam dalam kemurungan, kekurangan harapan, kelelahan batin. Coba kita cek, kita tenggelam dalam kemurungan kan setelah si pandemi ini. Kekurangan harapan, jangan-jangan kita tidak ada harapan lagi dengan situasi pandemi karena kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi. Meskipun kita sadar itu merupakan sukacita. Nah, kisah 2 murid Emmaus saya kira menjadi saat situasi di mana akhirnya memberikan suatu pengalaman. Pengalaman apa? Perjumpaan dengan Yesus membuat para murid bersukacita, hati mereka berkobar-kobar. Nah, kita berharap juga kita seperti 2 murid Emmaus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam peristiwa Paskah itu, sekaligus lalu kita tetap berkobar-kobar. Sehingga yang terjadi dalam kisah 2 murid itu, mereka tidak meneruskan perjalanan dan kembali ke Yerusalem. Nah, kita pun juga diundang untuk melihat kembali, kita teruskan kembali karya-karya kita. Karya-karya kita, luka-luka dalam situasi yang sulit pun, kita harus tetap punya hati yang berkobar-kobar karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka wartakan sukacita kepada teman-temannya, luar biasa. Jadi mengalami pribadi, kemudian dia bawa pengalaman itu dan dibagikan, sehingga teman-temannya juga akhirnya mengalami sukacita, mengalami peneguhan, mengalami kekuatan, mengalami disupport, mengalami lagi, iya ya, aku tidak sendiri, tapi aku dan teman yang lain. Nah, kita bagaimana? Pelayanan kita melayani gereja yang hidup di Paroki Santa Maria di Gunung Karno juga tidak lepas dari pengalaman prapaskah dan pramuka, orang yang baru pulang dari pemakaman, orang mati dengan berbagai sebab dan wujud yang berbeda-beda. Jadi ada suasana, mungkin kita merasa tidak semangat, mengeluh, aduh kok gagal ya usaha kita, kesempatan kita, atau bahkan mungkin kebingungan, aduh fasilitasnya terbatas dan kita tidak bisa bertemu, atau bahkan mungkin kita kecewa, ada yang kecewa. Tetapi bagian akhir, meskipun begitu, pelayanan harus tetap jalan terus, sehingga pelayanan mereka tetap jalan terus, supaya semakin banyak orang, iya kok kita nggak banyak-banyak lagi loh. Sukacita Roh Kudus menggerakkan semangat misi Porka dalam kasih. Saya kira menjadi penting. Sukacita Roh Kudus menggerakkan semangat misi Porka. Setiap Porka punya misi sendiri. Porka BKI punya misi tersendiri. Kemudian asisten imam punya misi tersendiri. KPM punya misi tersendiri. Tetapi ingat, misi Anda itu adalah tetap dalam kasih. Jangan sampai menggebu-gebu dengan misinya, tetap menjadi bahwa semangat misi Porka itu dalam kasih. Tidak menang-menang, tapi justru di situ semangat misi dalam kasih. Sehingga kita akan dimampukan Porka itu menjadi cara semakin banyak orang untuk menikmati perjumpaan dengan Allah. Nah, bagaimana itu perjumpaan dengan Allah yang juga dikatakan oleh Bapak Paulus dalam Evangelium 49, dikatakan di sana, saya lebih bersimpati pada gereja yang lemah, terluka dan kotor, karena menceburkan diri ke jalan-jalan, ketimbang sebuah gereja yang sakit lantaran tertutup dan mampan mengurus dirinya sendiri. Bagi saya menarik apa yang dikatakan oleh Pak Paulus. Saya lebih bersimpati pada gereja, yang gereja umat Allah, yang memang, yang sakit, yang menderita tapi berbuat sesuatu, daripada di rumah tidak berbuat sesuatu, kolesterol naik atau sakit penyakit ada di dalam rumah. Tapi justru ketika dia mungkin terluka, dia sakit, tapi berbuat sesuatu
gereja yang sakit lantaran tertutup dan mapan mengurus dirinya sendiri. Mengurus dirinya sendiri, tidak tahu kiri kanannya, tapi tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia nggak bisa apa-apa. Dia sudah tidak kenal siapa-siapa. Tapi kalau dia berbuat sesuatu, maka banyak orang yang akan mengenalnya. Bagus yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu luar biasa. Tantangan ini menuntut adanya pembaruan dan pertobatan, namun pembaruan tersebut selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Saya kira kita ingatkan. Pembaruan tersebut bermula dari dalam, membangun sikap hati dan cara bertindak, bukan pertama-tama berdasarkan pada perubahan struktur. Ya sudah, struktur kita seperti itu, strukturnya orka yang ada, tapi kita akan membangun sikap hati dan cara bertindak. Sikap hati kita dan cara bertindak kita ketika kita mau menggerakkan kembali orka-orka kita dan juga siapa yang terlibat di dalamnya. Yuk kita bangkit lagi. Nah, gereja yang misioner yang saya maksud, gereja yang hidup, yang menjadi garam dan terang dunia itu, yang berani untuk mau berubah, untuk berubah. Apa yang harus berubah untuk berubah? Mungkin bisa jadi kita gereja yang sibuk melayani diri sendiri, atau orka-orka yang sibuk melayani diri sendiri, bisa jadi. Atau yang punya kepuasan diri, atau bahkan keterpusatan pada dirinya sendiri, menikmati zona nyaman. Orkaku sudah nyaman loh, rutin dan apa adanya dulu, rutin sudahlah, gak usah neko-neko, sudah gini aja, terima lagi. Tapi justru itu menjadi tidak ada hal yang dinamis. Justru ada perubahan-perubahan. Maka perubahannya berubah untuk berubah. Berubah. Kalau sibuk melayani diri sendiri, maka dia harus keluar dari dirinya sendiri. Kalau hanya untuk kepuasan dirinya sendiri, maka dia juga berubah, bertemu dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Entah itu ada keadaan, entah itu ada kehidupan, entah itu ada keacuan, entah itu ada penderitaan. Dan kita seringkali sudah nyaman kok, rutin dan apa adanya. Kita akan menina dulu, tapi kita harus berani untuk aneh, kreatif dalam berpikir dan bertindak. Coba nanti baca Markus 6 ayat 37. Nah, dan setelah pandemi ini bagaimana? Orka-orkanya mau nggak kita sedikit berani aneh, sedikit berani kreatif, sedikit berani untuk berpikir dan bertindak dengan situasi pandemi yang ada, sehingga kita tetap membawa orang pada perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sikap berubah itu juga bisa dilihat kalau kita lihat dalam Injil Markus itu ada zona-zona nyaman, ada zona yang memang gereja yang melulu, orang terlalu banyak, hari sudah malam, toko dan kios jauh, lalu bersungut-sungut. Nah, ini dalam kisah mengenai ketika 5.000 orang diberi makan. Dan itu ada suasana bagaimana mungkin terlalu banyak kita nggak bisa memberi makan, hari sudah malam, toko dan kios jauh, tapi Yesus mengatakan apa? Kamu harus memberi makan. Nah, sekarang kalau seandainya Yesus mengatakan kepada orka-orka, sekarang kamu harus memberi nutrisi, kamu harus memberi makan untuk anggota, untuk orang-orang yang Anda layani. Ya, mereka harus lalu mengubah, diubah yang semula acuh tak acuh, yang sekedar mengeluh menjadi berbelas kasih. Harus
memberi mereka makan. Apa yang ada padamu? Apa yang ada dalam diri kita untuk dibagikan menjadi nutrisi? Oh bisa kok ternyata. Oh kita nggak bisa ini kumpul bersama, tapi ternyata bisa online, bisa dengan WA, bisa dengan ini. Apalagi sekarang WA itu kan bisa ngomong-ngomong dengan suara. Bagus. Apa yang ada padamu dan apa yang ada dalam diri kita kalau sudah diberkati oleh Tuhan tidak akan sia-sia, akan berkelimpahan. Maka sebenarnya kita mau yang seperti apa? Kita harus mau berubah supaya berbuah. Kita menjadi berbelas kasih, kita mau memberi mereka nutrisi, semangat lagi, ayo bangkit lagi, bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa yang ada padamu? Oh kami ada roti, kami ada ini itu. Oh bisa. Dan itu dipersembahkan pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan pasti nanti akan berlipat. Demikian juga gereja yang berpuas diri harus kembali ke Yerusalem. Katakan Yesus, kamu harus kembali. Ayo pengalamanmu jangan menjadi milikmu saja. Pengalaman perjumpaan denganku menjadi milik banyak orang, sehingga mereka juga mengalami hal yang sama. Gereja yang menikmati kenyamanan kita pengetahuan, maka kita harus kembali ke realitas hidup yang sesungguhnya. Seperti Paulus, gereja harus ikut menderita, gereja harus ikut memahami, harus mau. Nah, obat mujarabnya apa supaya kita bisa? Saya kira hari ini tepat. Obatnya adalah buah-buah Pentakosta. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menggerakkan kembali berkat-berkat supaya menjadi hidup kembali. Terus-menerus memperbarui perjumpaan personal dengan Yesus Kristus, atau paling tidak membiarkan diri dijumpainya. Saya ambilkan dari Evangelii Gaudium Bapak Paulus. Terus-menerus memperbarui perjumpaan personal dengan Yesus Kristus, atau paling tidak membiarkan diri dijumpainya. Dan juga dalam situasi pandemi ini, dan juga nanti mungkin bisa disaringkan bagaimana setiap keluarga pasti mengalami kesulitan tertentu. Tapi baiklah, mengatasi dengan mata iman di mana Allah terus menyertai kita. Dan itu yang ditegaskan oleh Paulus. Oke, banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal juga yang ada hambatannya, ada kesulitannya. Tetapi jangan lupa mengatasi dengan mata iman di mana Allah terus menyertai. Dan hari ini Roh Kudus dicurahkan kembali pada kita dengan mata iman di mana Allah menyertai kita. Amin. Amin. Nah, akhirnya kita melayani tidak sendiri, tapi kita melayani bersama dengan Dia, bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Kita itu kalau melayani pertama adalah untuk menyertai Yesus. Biarkan Yesus yang berkarya, bekerja, dan kita juga akan menjadi pelayan-pelayannya. Kita menyertai Yesus yang sedang memakai kita. Anda semua dipakai, maka bersyukur Anda dipakai oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu. Sehingga Injil itu menggunakan rumusan tinggal bersama Yesus, Yohanes. Memiliki bersatu dengan Yesus, dan hanya karena itu maka dia akan menghasilkan Tuhan. Maka apapun juga ketika kita diingatkan kembali bahwa kita akan ambil bagian untuk menyertai Yesus yang sedang bekerja bersama dengan kita, maka akan menghasilkan Tuhan. Lalu yang kedua, jelas kalau kita menyertai Yesus, maka dengan sendirinya kita pasti akan diberi tugas juga. Maka diutusnya memberitakan Injil. Perutusan tidak datang kemudian, tetapi setelah kita mengalami bersama dengan Yesus, dan Yesus pasti akan, oh kamu itu cocoknya ini loh,
kamu kuutus ini, oh kamu kuutus BKI, kamu kuutus menjadi asisten imam, kamu kuutus jadi legiun. Saya bisa pada membayangkan itu, sehingga lalu lewat keputusan masing-masing itu, ya karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Maka baik kalau kita syukuri atas setiap tugas karya kita masing-masing, setiap program yang kita membantu semua menjadi milik kita. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah mengalami Yesus yang menyertai dan kita boleh diutusnya, maka kalau kita diutus itu tidak sembarangan. Tapi ketika kita diutus itu pasti Tuhan memberi bekal, dan bekalnya apa? Roh Kudus sendiri, karunia. Maka diberi kuasa, kita diberi kuasa. Bahkan para murid diberi kuasa untuk mengusir setan, diberi kuasa, dikarunia segala macam hal yang perlu agar murid bisa melaksanakan tugasnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dan dikatakan dalam Injil sana, nanti bisa dilihat dalam Markus bab 16-20, Tuhan turut bekerja. Karena Dia akan menyertai kita sampai akhir jalan. Bagus sekalian, ini bagus sekali tempat adorasi itu. Sudah sering kan datang ke sana? Baik, saya kira itu cas hari ini sekalian mungkin bisa membantu kita bahwa hari ini menjadi hari Pentakosta. Kita akan menjadikan gereja baru lagi, dimulai dari kita sendiri, orka-orka, dan di mana kita hadir, supaya mereka juga memperjuangkan dengan Yesus. Bukankah kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara dengan kita di tengah jalan? Betapa hati kita berkobar-kobar kalau Tuhan senantiasa menyertai kita dalam karya-karya kita, dalam tugas. Saya senang dengan PSM ya. PSM itu selalu ngupload macam-macam. Tapi bagi saya menilai hal yang positif. Bagaimana ada suasana sukacita, kadang-kadang ada suasana lucu-lucu. Tapi itu ketika kita tidak sakit hati ya, kok rasanya nyaman. Artinya ada suasana yang itu realitas yang ada. Bagaimana saya memahami, bagaimana saya mengerti, dan ada yang lucu, kadang-kadang ada yang menopok. Ya sudah, kita membuka hati. Ya, saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selama saya bergabung dalam Sahabat Timur sekitar 12 tahun yang lalu, kami melakukan kegiatan yang paling banyak adalah dalam doa, misa, dan pertemuan rutin. Tapi sekarang ini kami menambahkan kegiatan beberapa tahun terakhir dengan bentuk sosial, misalnya khusus kami tujukan kepada anggota Sahabat Timur yang kebetulan mungkin sudah lanjut usia atau sedang sakit atau juga berduka cita. Nah, seperti itu pengalaman saya menjadi Sahabat Timur sangat membuka hati saya untuk semakin bersemangat dalam menjalani hidup bersama dengan teman-teman dan saudara seiman, karena di dalam situ di keanggotaan saya itu saya bisa mendapatkan peneguhan. Misalnya saya putus asa atau tidak menemukan jalan keluar, maka ketika bertemu dengan teman-teman di organisasi, di
tidak formal tetapi cukup menambah pengetahuan dan kekuatan hati. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang berikutnya adalah di dalam Sahabat Sang Timur kami dibiasakan untuk hidup sederhana tetapi terus berkarya, terlebih melayani yang miskin, lemah, dan tersingkir. Mungkin itu ada di sekitar kita, baik itu berupa kami memang fokusnya kaum muda, tetapi karena ini organisasi maka siapa saja yang ada di sekitar kami berusaha untuk berkomunikasi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Ya, terima kasih Bapak. Mohon petunjuk Romo, bagaimanakah supaya kegiatan kami ini, terutama di masa pandemi, bisa berjalan walaupun tidak 100%, pokoknya kami bergerak karena selama pandemi kami baru pertemuan dengan pengurus. Yang kedua, kami membuat video apa itu? Masa Advent, kandang Advent itu. Ya seperti itu. Jadi supaya kami lebih giat lagi karena selama ini memang apa? Vakum ya, hanya satu kali pertemuan yang melibatkan beberapa orang. Ya. Anggota belum pernah ketemu selama pandemi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Apoloni Sony, biasanya dipanggil Sony. Saya di sini sebagai OMK dari bidang kesaksian dan juga OMK Katedral Ijen. Untuk keaktifan OMK sendiri ya di masa pandemi ini kita berjalan sesuai pokoknya masih tetap berjalan seperti biasa, dan juga kendala-kendalanya itu cuman kalau misalkan kita mengadakan pertemuan tapi yang datangnya nggak bisa hadir semua, mungkin alasannya kesibukan dikarenakan kesibukan sendiri. Mungkin saya mau minta masukan dari Romo, bagaimana caranya agar kalau misalkan kita mengadakan pertemuan itu biar semua anggota itu bukan semua ya, setidaknya OMK yang hadir itu lebih banyak lah daripada biasanya. Cuma itu. Terima kasih. Maafkan Romo, kami dari PWK itu anggotanya ya sudah seperti saya ini, si tua-tua semua Romo. Jadi harapannya ya hanya minta disenang-senang saja. Apalagi kalau berkumpul ya hanya kumpul-kumpul, syukur bisa saya buat senang, gembira gitu aja. Tapi tentang anggota Romo, kami itu memang suka, soalnya yang masih cantik-cantik walaupun gak janda cantik-cantik itu nggak mau berkumpul dengan yang tua-tua ini. Ya, mohon dorongan dari Romo, doa dari Romo, juga dari Santa Monica, semoga PWK di cabang 1 ini atau di koordinator itu semoga mendapatkan berkat rahmat dari Paulus sehingga mendapatkan kemajuan dalam tahun ini dalam bimbingan Romo. Terima kasih Romo. Sekian dulu. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari Legio Maria Bintang Timur, khususnya Legio mahasiswa di Tanjung Sari.
Jadi kegiatan kami selama pandemi ini biasanya itu doa-doa bersama di luar keluarga. Kalau untuk kegiatan pelayanan seperti mengunjungi orang sakit itu belum terlaksanakan karena pandemi. Jadi kegiatan kami kalau untuk pertemuan belum bisa dilaksanakan karena di dalam sehari tersebut tempat untuk kami melakukan pertemuan itu kapel Lambungsari kan pada saat sekarang itu nggak bisa dipakai sama umat, jadi kami hanya bisa mengadakan pertemuan secara virtual online. Untuk dari kami anak dari Romo kan kami di sana itu kalau kegiatan seperti kegiatan lega itu kan susah kan, jadi gimana caranya itu biar kami itu bisa tetap melakukan kegiatan gitu. Jadi itu aja dari Radio Maria Bintang 5. Terima kasih. KTM. Jadi bentuk terkecil dari KTM adalah pertemuan sel. Setiap selnya setiap sel itu beranggotakan kurang lebih 10 orang. Jadi selama pandemi memang awal pandemi mungkin sekitar 3-4 bulan pertama kita memang off total. Tapi kemudian sering berjalannya waktu kita melihat ternyata pandemi tidak berhenti. Jadi setiap kali ini yang dikatakan Romo, kalau pandemi tidak berhenti apakah kita tetap berhenti berkarya atau tidak. Jadi kita memutuskan untuk tetap melanjut berkarya. Memang terutama untuk mudah-mudi kita tetap menjalankan pertemuan sel masing-masing sel. Apa yang kita lakukan pertemuan kita adalah online dan offline. Jadi online dan offline ini banyak pertimbangan dan banyak plus minus yang bisa kita dapatkan. Dengan pertemuan online kita juga bisa menjangkau, teman-teman yang bahkan yang di luar kota Malang. Jadi terutama mungkin yang di lingkup Keuskupan Malang karena jangkauan dari KTM memang kebetulan kepengurusan kami memang sampai ke seluruh anggota yang ada di Keuskupan Malang. Jadi juga bisa mengundang mereka yang ada di luar kota untuk bisa bergabung, ataupun teman-teman yang sudah berpindah kota mereka juga bisa bergabung. Akhirnya itu memang yang STB mungkin yang lansia dan sebagainya memang agak kesulitan untuk pertemuan sel. Jadi dari kami pengurus memfasilitasi pertemuan juga secara online setiap Jumat. Jadi kami mengadakan pembicara-pembicara dan memang pertemuan itu setiap Jumat kita lakukan supaya juga kembali lagi tidak hanya menjangkau Malang tapi juga bisa menjangkau anggota yang dari luar Malang. Jadi setiap Jumat kita ada pertemuan dan memang mulai bulan ini kita sudah mulai persiapan pertemuan offline yang mengundang umat tapi dalam lingkup yang masih terbatas. Jadi awal bulan ini juga sudah diadakan pertemuan di media baru juga kebetulan. Dan memang kita depan Tuhan juga KTM dipercaya untuk mengelola kapel adorasi yang dibawa. Jadi mulai bulan depan kita sudah ada wacana untuk kegiatan adorasi terpimpin secara offline juga kembali dengan pembatasan. Kalau memang sebelumnya pada saat pandemi memang sampai istilahnya kita tidak membatasi umat yang hadir, tapi karena pandemi mulai bulan depan kita sudah mulai mengadakan dengan anggota dengan jumlah umat yang terbatas, tapi tetap bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih. Kami dari doa senakal, tetapi kami sering juga disebut gerakan Imam Maria atau gerakan Maria, karena di dalam berdoa kami senantiasa menggunakan para imam.
dan juga Paulus para biarawati. Tetapi kendalanya mungkin karena doa kami terlalu panjang, jadi bentuknya sedikit sekali. Kita hampir 2 jam kalau berdoa, tetapi di dalamnya kita berdoa rosario, adorasi, dan ditutup dengan misa. Makanya mungkin kelamaan, jadi orang kurang suka ya, karena nggak ada sharing, nggak ada bincang-bincang. Kita masuk, kita langsung berdoa sampai selesai, ya hampir 2 jam. Itu yang menjadi kendala kita, karena anggota kita juga sedikit, kebanyakan dari anak-anak luhur dan juga orang yang sudah tua juga ya. Jadi itu yang menjadi kendala dari kelompok doa senakal. Mohon Romo Adam bisa mencarikan solusinya untuk kita semua. Terima kasih. Kasih yang Romo, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Presidium Maria Tademunda. Kami biasanya rapat hari Rabu pukul 10. Kebanyakan anggota kami lansia, makanya pada masa pandemi ini kita tidak bisa mengadakan rapat. Kalau pertemuan virtual sudah pernah sekali saya coba, tapi karena beberapa ya tidak familiar dengan medsos, jadi ya tidak perlu cucunya bagaimana, dan karena cucunya juga harus mengerjakan tugas sekolah. Jadi kami hanya memutuskan tiap Rabu saat kami rapat, kami tetap berdoa rosario, leseran lengkap, dan kita informasikan segala sesuatunya melalui WA group Presidium. Untuk pendistribusian barang rohani seperti doa atau apa, kita menggunakan beberapa link. Jadi kita menggunakan seperti beberapa titik di rumahnya Bejam dan rumahnya, jadi legio-legio terdekat bisa mengambil di tempat yang terdekat. Untuk anggota kami yang aktif 15, yang auxiliar 30 lebih. Jadi kalau pertemuan rutin setiap bulan kami bisa sampai 50 lebih di media pagi. Tapi ya karena situasi pandemi kami tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan orang. Kami hanya mempunyai harapan Romo, semoga setelah nanti pandemi telah beberapa anggota lansia kami menerima imunisasi, mungkin nanti kami akan berani mengadakan pertemuan offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu harapan saya, dan semoga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Selama pandemi, baru setahun ini saya dipilih untuk menjadi pengurus WKRI, namun belum satu kali pun bertemu atau pertemuan tatap muka antar pengurus. Nah, kemudian banyak alasan bagi yang sudah ibu yang sudah pensiun, ya pasti takut dalam kondisi pandemi, sedangkan dalam usia seperti saya banyak alasan juga karena bekerja belum pulang pada waktu itu. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh WKRI ini sudah banyak. Kami selalu berkoordinasi dengan DPD untuk antara lain kemarin memberikan sumbangan atau mengumpulkan sembako yang kemudian dikirimkan ke NTT dan Dampet untuk bencana. Kemudian yang lain adalah tugas gereja, kami juga masih dapat berkoordinasi lewat grup WA, ataupun kemarin sudah syuting video ya, dan kemudian rekaman bersama Romo Adam. Demikian, dan harapan kami adanya pertemuan itu yang sebelum pandemi pun sudah menjadi masalah, bahwa kalau pertemuan hanya mungkin ketua, sekretaris, itu saja yang hadir, yang lain susah sekali hadir. Demikian, terima kasih. Siang Romo, selamat siang semuanya. Saya mewakili dari Legio Maria Annunziata. Sejak pandemi, karena kebetulan salah seorang dari rekan kami bisa membantu,
sehingga kami selalu mengadakan pertemuan secara virtual. Beberapa waktu yang lalu Romo Adam sudah pernah hadir di pertemuan kita. Dengan pertemuan virtual itu banyak sekali membantu dalam membina semangat kita supaya kita tidak malas berdoa atau yang lain-lain. Tetapi kesulitan tetap sama. Tugas utama kita tidak bisa kita laksanakan, yaitu kunjungan. Sebetulnya sudah ada dalam rencana kita untuk membagi tugas dengan rekan-rekan. Meskipun kita tidak bisa kunjungan, kita bisa memantau anggota auxiliar atau yang orang-orang yang biasanya kita kunjungi melalui sudah juga di situ belum bisa terlaksana. Kemudian sama seperti Maria Tabuneda juga, karena kita ini kebanyakan sudah berumur, jadi agak sulit. Kalau kesulitannya itu kadang sering terjadi karena teknis kita tidak pandai menggunakan HP. Mungkin kalau sekali waktu diberikan bimbingan pada yang sepuh-sepuh itu untuk bisa lebih menggunakan HP itu lebih baik. Ada juga hal yang kita bisa ambil keuntungan dalam kondisi seperti sekarang ini, yaitu kita bisa hampir semuanya bisa ikut misa pagi, dan dalam misa pagi itu kita bisa berpindah dari gereja sana ke gereja sini, bahkan gereja di luar Jawa. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Tetapi selebihnya masih belum. Paling tidak kita masih tetap menjadi pasukan Maria yang baik. Dan karena Legio Maria Annunziata tidak punya pembimbing, mohon kalau bisa dicarikan pembimbing rohani. Demikian. Terima kasih. Setelah pandemi pasti kendala kesulitan ada, tapi kita berharap bahwa api semangat pun masih harus tetap dikobarkan lagi untuk berkah-berkah. Lalu beberapa hal yang memang membutuhkan seperti Legio Maria memberikan pendamping, maka nanti saya mengusahakan untuk mencarikan pembimbing rohani. Kalau tidak menjadi asisten pembimbing rohani, nanti akan saya carikan. Secara garis besar saya kira sebenarnya orka-orka tidak mati, artinya memang betul-betul mati, tapi masih beberapa hal masih diupayakan. Semangat doanya juga masih Legio Maria. Lalu memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan seperti kunjungan segala macam. Dan kalau tidak semangat lalu dari WWK tadi, ini memang para kapolri, janda-janda. Nah, itu kita tidak tahu apakah ada yang muda, ada yang saya kira baik kalau itu nanti menjadi komunitas, sehingga kalau memang ada saat-saat tertentu lalu bisa bincang-bincang beberapa hal berkaitan dengan menghayati hidup sebagai para kapolri. Saya kira komunitas. Saya kira itu saja teman-teman saya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, kobarkan api Pentakosta